Oke, kita mulai aja ya. Lanjut. Tadi server saya ada yang mati satu rupanya. Jadi tadi ngecek ini sih. Ada teman-teman yang bikin satelit minta kopi perpustakaan. Ternyata server yang buat ngopinya satu mati. Ya udah, harus saya nyalain, tapi ntar aja lah. Oke, kita lanjut. Ini jadi yang OWASP Web Testing Guide itu lebih detail, tapi dia fokus ke aplikasi web aja ya. Terus jadi kalau di inputnya harus gimana, autentikasinya gimana, session manajemennya gimana, konfigurasi servernya kayak gimana. Tapi hanya web kalau yang OWASP, karena OWASP itu lebih ke arah web. Oke. Intinya itu, kayak saya udah bahas, ini bahas gede-gede. Saya mungkin harus ngupload ini ya. Saya coba upload deh. Terjemahan saya ada di dokumen cyber security. Oke, ini dia. Oke, saya kirim. Saya coba bacain. Itu adalah terjemahan tentang NIST sih. Oke. Ini dia. Jadi ini NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cyber Security. Itu yang SP800 tuh sebetulnya ini. Bisa digedein kagak? View. Oke. Jadi ini NIST SP800 tuh ini udah dikirim di chatbox ya. Oh, sebelum saya terlalu jauh, ini ada dua pertanyaan dari Alexander Siregar sama dari Farhan Setiawan. Alexander Siregar, ARP spoof beda segmen bisa nggak? Nggak bisa. Jadi ARP hanya beroperasi di segmen yang sama aja. Kalau beda segmen nggak akan jalan ARP spoofnya. Beres ya. Protokol ARP itu berbicara pada level data link soalnya. Data link itu segmennya harus bareng. Di situ juga, nggak bisa beda segmen. Terus dari Farhan Setiawan. Semua tuh tadi free, kecuali, bentar, ada yang nggak free. Bentar. Sini ya coba. Tadi ada satu yang nggak free sih. Ke hacking bisa. Nessus tuh nggak free, sisanya free. Nessus nggak free. Oke. Jadi yang lain ada di OpenVAS juga bisa. Kalau OpenVAS kayak, walah, iya bet. Oh ada, oke. Ulang lagi. Oke, terima kasih. Ya biasalah, kalau habis buka puasa kan pikirannya pengen tidur sebetulnya. Suruh ngajar nggak connect langsung kepalanya. Jadi saya sudah uploadin ini framework untuk critical infrastructure. Itu sebetulnya terjemahan dari NIST SP800. Itu saya terjemahin iseng. Silahkan Anda baca-baca. Tapi intinya kalau nggak saya sekalian baca dulu aja ya. Ini udah dikirim di chat. Ini Framework for Improving Critical Infrastructure Cyber Security. Itu NIST SP800. Ini bahasa Indonesianya yang nerjemahin Ono. Jangan khawatir. Makanya Ono tadi bisa ngomong SP800 seperti apa. Tapi intinya dari SP800 adalah dia ngasih ngasih label kali ya. Ngasih nilai lah kira-kira. Kira-kira posisi si organisasi ada di mana sih? Bentar, nilainya tuh ada di pakai warna soalnya. Nah, ini dia lah. Bukan. Mana? Bukan, itu mah proses ini ya. Nah, ini ada tier-tier ini nih, tier level lah. Oke. Tier 1, terus ada tier 2, terus ada sampai 4 tier.
repeatable, dan terakhirnya memang sudah mature, sudah siap. Jadi dia akan dibagi dalam 4 tier ini. Semua organisasi di US dibagi dalam 4 tier. Kalau yang paling kasihan yang parsial. Jadi proses risk manajemennya masih sederhana, masih ad hoc, kadang-kadang reaktif aja. Reaktif artinya tambal sulam. Jadi kalau ada apa-apa dia tambal. Jadi dia sama sekali tidak planning dari awal semuanya. Terus risk management programnya nggak dimasukin dalam organisasi segala macam. Jadi intinya nanti akan dibagi 4 tier, tapi kalau kita lihat di BSSN, dia baginya 5 sih. Jadi dibagi 5 level perusahaan itu. Tapi ini untuk pembagian ini di audit, pakai audit dulu ya. Jadi itu urusan ini nggak ada urusan, nggak terlalu berurusan sama ethical hacking sih. Cuman kita perlu menilai aja organisasi ini levelnya yang mana. Kalau parsial ini masih apa, setengah-setengah, belum serius. Kalau ini risk informed, dia sudah tahu resikonya, udah dapat informasi resiko-resikonya ada, tapi belum serius buat menangani resiko tadi. Kalau yang ini sudah mulai mempraktekkan, oke. Kalau yang ini sudah, kalau ada risiko yang baru segala macam, dia adaptif, dia bisa bereaksi dengan baik kalau yang tier 4 ini. Oke. Jadi si Badan Siber BSSN itu ngambil dari sini, ditambahin sama dia, sama BSSN. Jadi nggak ada salahnya sih pakai checklistnya punya BSSN, nggak apa-apa juga sih. Kalau yang BSSN lebih enak makainya, soalnya bentuknya file Excel, dia ngecek dokumennya ada nggak, dokumen ini ada nggak, dokumen ini ada nggak, dokumen ini ada nggak. Jadi dia ngecek dokumen langsung, dokumennya ada. Kalau ini kan cuma konsepnya aja. Kalau yang ini ST, yang ini konsep ya. Nggak ada, sebetulnya kalau kita lihat nanti lebih detailnya, konsep-konsep ini diturunkan dari ISO 2701, dari COVID, dari apa segala macam, diturunin jadi NIST ini sih sebenarnya kayak gitu. Cuman ya yang ininya doang, konsep gedenya doang, gitu ya. Buat ethical hacking ini cuma pengetahuan aja, nggak perlu dimasukin ke hati lah, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang menjawab pertanyaan dari Alexander Siregar, dari Farhan Setiawan. Dari Alexander Siregar, kalau ARP spoof beda segmen jaringan bisa enggak? Jawaban singkat, nggak bisa. Jadi ARP itu, jadi ini harus ngerti jaringan dulu ya. Di jaringan kita, kalau kita lihat ini, saya gedein dulu lah biar enak ngeliatnya. Clear layar. Ini masing-masing interface ada MAC address, ada IP address. Fungsinya ARP itu buat nanya MAC address ini IP addressnya berapa gitu. Kalau udah dapat, kita bisa lihat ini daftarnya nih. Dia punya daftar, si tiap komputer punya daftar. MAC address ini IP addressnya berapa. Ini kuliah jaringan sih sebenarnya. Cuman jarang dosen yang ngajarin sampai level ini. So, ya Anda punya dosen tukang ngoprek, jadi berabe, jadi ngerti sampai ini. Kalau dosen yang normal, dosen yang biasanya nggak sampai kayak gini dianeranginnya. Nah, untuk dapetin tabel seperti ini, cara kerjanya adalah si interface akan nanya ke jaringan. Saya pengen berhubungan sama server, IP-nya 192.168.0 berapa lah gitu. MAC address-nya berapa dong? Kasih tahu dong, nanti servernya akan jawab, saya 192.168 berapa tadi, MAC address sekian. Nah, itu hanya bisa karena dia transmit dan satu harus receive, harus di media yang sama, harus di jaringan yang sama. Jadi misalnya gini aja ya, Wi-Fi kan medianya sama ya. Cuman kalau yang satu transmit di channel 1, yang satu lagi dengerinnya di channel 10 gitu ya. Kan beda channel ya, nggak kedengeran satu sama lain sih. Jadi bener-bener harus di segmen jaringannya sama persis. Walaupun sama-sama Wi-Fi, channelnya harus sama banget, harus jaraknya dekat supaya denger satu sama lain. Gitu. Baru ARP-nya jalan. Jadi ARP spoof juga gitu kasusnya. Hanya bisa terjadi kalau jaringannya sama, kira-kira kayak gitu. Cuman gini, Wi-Fi itu perpanjangan dari, jadi Wi-Fi bisa nggak kelihatan sih sebenarnya.
WiFi itu perpanjangan dari LAN sih sebenarnya. Jadi ini sebagian dari komputer-komputer yang ini komputer-komputer ini ada yang di WiFi, ada yang di LAN, beda switch. Tapi segmennya sama. Segmennya semua 192.168.0. Tapi ada yang connect-nya di LAN, ada yang connect-nya di WiFi, ada yang beda switch segala macam. Cuman kebetulan jaringan di rumah saya ini jaringannya ada 3 lantai rumahnya. Rumahnya 3 lantai, WiFi-nya ada berapa ya? 5. Ada 5 WiFi. Switch-nya ada berapa ya? Nggak tahu ada berapa switch-nya, soalnya saya enak jidat masang switch-nya. Jadi switch-nya lumayan banyak, WiFi-nya banyak. Jadi ini belum tentu lewat switch yang sama. Tapi karena segmennya sama, 192.168.0, semua bisa dengar satu sama lain karena segmennya sama. Itu aja sih yang penting ya. Jadi segmennya harus sama. Ini pertanyaan yang dari Farhan Setiawan. Apakah semua tool tadi free kecuali ini? Nessus tidak free, gitu ya. Kalau yang lain free. Yang OpenFast ini setahu saya harus diinstal. Coba lihat ada OpenFast nggak sih? Kayaknya harus diinstal deh. Iya bener, Nessus terbatas. Free tapi terbatas. Ya kalau ya ada versi terbatasnya lah, bisa dipakai kalau mau iseng ya. Maaf Pak, saya telah join kelas, nggak apa-apa. Yang penting kerjain kuis ya. Mudah-mudahan besok beberapa kuis mulai saya buka. Mudah-mudahan. Ini coba lihat OpenFast-nya jalan kagak nih ya. Coba saya jalanin dulu OpenFast-nya jalan kagak. Walah, kecil banget. Iya. Apa? Oh, buat ngetes. Ya udah, kalau berarti harus saya kasih tahu nih. Oh ya lah, bentar. Ngapain bikin sendiri itu mah, bentar. OpenFast ada, udah keinstall. Jadi OpenFast-nya ada ya, udah keinstall, bisa dipakai langsung. Saya pikir tadi OpenFast-nya nggak ada. Jadi OpenFast-nya ada, udah keinstall, bisa dipakai langsung. Oke, sekarang ada pertanyaan. Ini artinya semua dari ini Farhan dulu ya. Artinya semua orang bisa memanfaatkan tool free ini untuk jadi hacker. Ya bisa jadi hacker, bisa jadi ethical hacking. Yang saya ajarin kan hacker yang beretika, pentest. Itu yang beretika ya. Yang gua ajarin yang beretika, tapi ya itu kan bedanya tipis antara neraka sama surga, beda tipis aja. Nah, sekarang urusan tool buat latihan, buat belajar, toolnya paling blow on pakai ini, download ini aja deh. Metasploitable. Silahkan download Metasploitable. Ini gedein lah biar kelihatan. Jadi masukin kata kuncinya Metasploitable, download. Oke. Ini kita bisa download, gedenya lumayan, sekitar berapa ya, 700-an mega lah. Pokoknya satu CD, bukan 700, 800 tuh, coba kita lihat. Tadi kelihatan. Tuh 865 mega bisa di-download. Kalau yang paling ini buat latihan awal, Metasploitable. Silakan di-download, silakan dipakai latihan yang Metasploitable. Kalau ini yang pertama saran saya, kalau berani bikin sendiri, ini ada catatannya, saya bikin sendiri sih sebenarnya. Kalau no bikin sendiri. Tapi kalau mau dapetin OVA-nya saya juga silakan kirim harddisk, nanti saya copyin file OVA-nya. Jadi di sini ada Kali Linux. Ini catatan saya buat bikin server korban. Saya kasih nama server korban karena server buat latihan nih. Ini adalah catatan-catatannya buat bikin server yang buat korbannya. Oke, ada DVWA, ada Squirrel Mail, ada file sharing apa segala macam. Servernya ini di sini nih. Server, tapi versinya Ubuntu-nya lama, jadi 18.04. Ini saya bikinnya udah lama banget. 18.04 berarti berapa tahun yang lalu ya? 6 tahun yang lalu. Udah lama. Hah? Iya, celahnya banyak. Ya kalau mau latihan ini saya udah ada. Kalau pengen ngopi silahkan kirim harddisk.
Kalau kirim harddisk nggak usah nunggu saya ke kampus lah, kirim pakai ini aja dah. Kirim pakai JNE atau apa. Cuman gini ya, ini orang-orang pada ngirim harddisk doang. Maksudnya gini, tolong harddisknya dibungkus pakai bubble wrap yang berlapis-lapis. Kalau nggak rusak tuh harddisk. Ini berapa orang ngirim harddisk tanpa bubble wrap, dimasukin dalam ini lagi, masukin dalam apa sih? Amplop surat. Aduh, sampai sini rusak tuh harddisk, hancur. Aduh, jangan macam-macam lah kalau ngirim harddisk. Jadi kalau mau ngirim harddisk gini nih, masuk onocenter.org/wiki, masukin apa ebook lah. Soalnya biasanya saya orang ngirim harddisk buat ngopi ebook sih. Tapi kan ini nanti bilang aja minta ebook, minta file ISO buat hacking segala macam ya. Nah di sini ada ini nih, ada ebook. Jadi masukin ini dulu ya, onocenter.org/wiki, masukin kata kuncinya ebook, mana tadi? Ebook, nanti ke bawah, paling bawah. Saya sengaja taruh bawah sih. Ini, nah di sini alamatnya ada nih. Alamatnya saya bukan di Tangsel ya, alamatnya di Jakarta Pusat. Bentar. Ini bubble wrap-nya jangan secukupnya, ganti ya, saya edit dulu bentar. Soalnya parah banget nih, kemarin ada harddisk dari mana rusak sampai rumah, parah. Kepaksa saya, kasihan orangnya, jadi udah bubble wrap berlapis sampai merasa nyaman aja ya. Itu aja sih, kalau nggak rusak, jebol. Ini tadi malam ada 2 harddisk 5 tera dikirim sama orang PSN. Untung kagak jebol. Dia ngasih bubble wrap-nya 1 biji doang. Udah gitu udah sampai sini bubble wrap-nya udah nggak ada. Jadi itunya kan bubble wrap kan ada bubble-bubble-nya itu udah pada udah jadi rata semua, buset. Untung aja kagak rusak tuh harddisk. Ini beres ya. Jadi mendingan kirim harddisk aja. Toh ngirim harddisk paling 10.000 perak. Daripada nunggu Ono ke kampus, ini percuma dah. Udah mendingan kirim harddisk aja, nanti saya kirim balik tuh harddisk. Gitu ya. Ini harddisk beres ya. Cuman tolong di harddisknya diselipin kertas. Nanti mau dikirim baliknya kemana? Udah gitu selipin kertas yang mau di-copy apa aja. Buat ngasih gambaran aja. Kalau hacking, cyber security aja cuman paling berapa ratus gigabyte lah. Cukup kalau mau hacking doang ya. Kalau mau semua buku IT segala macam 500 giga gitu, cukup lah. Kalau mau yang rada gila-gila ya 1 tera, percuma lah. Kasih 500 giga juga cukup sih sebenarnya. 500 giga itu harganya cuman kalau beli second bekas-bekas ya. Jadi harddisknya bukan harddisk, kalau bisa sih jangan harddisk USB. Kalau bisa harddisk internal PC yang 3,5 inci. Harddisk USB kadang-kadang rusak jebol, soalnya kalau lagi saya copy panas banget tuh harddisk. Karena saya ngopinya kan ngehajar terus dia, jebol dia. 3,5 inci itu harganya 70.000 perak. Kita cek aja Bukalapak ya. Ini harddisk PC. Boleh, nggak apa-apa. Gaya. Ya nggak apa-apa sih, boleh. Gua aja kagak punya kayak gituan, lu pada orang kaya lu, dasar. Oke, ini harddisk, kalau harddisk beli ya, kalau harddisk beli itu 70.000 perak lah. Ini kok jadi 250.000? Cari yang paling murah, paling murah. Ini bukan server, harddisk PC biasa. Tuh yang masih hidup tuh 70.000-an lah kira-kira. Oh ini eksternal rusak. Jangan beli yang rusak, nggak bisa dipakai ntar. Ini yang bisa dipakai 60.000-an lah. Kalau yang kayak ginian. Oke. Tapi kalau 1 tera sekitar 120.000 lah kira-kira. 500 giga ya boleh, nggak apa-apa, kirim aja harddisk kayak gituan ya. Tapi tadi kalau yang punya bekas-bekas laptop karena udah diganti pakai SSD ya boleh lah, nggak apa-apa. Nggak usah kasih casing juga nggak apa-apa. Saya di sini ada casingnya soalnya. Jadi ntar saya casingin, nanti saya copy, nanti baliknya casing nggak akan saya kasih. Saya casing gue simpen dong, ngapain gue kasih ke lu pada. Ini udah ya, harddisk beres. Sekarang lanjut. Mana sih tadi saya mana ya? Ini udah beres. Oh ya, lanjut.
Jadi kalau pengen ngopi file ISO-nya ini, file OVA biar bisa jalan di VirtualBox, silahkan kirim harddisk, nanti ini saya kopiin. Saya kasih lihat bukunya juga deh yang ada di saya kalau gitu ya. Ini bukunya bisa saya kopiin. Ini saya masuk ke server. Oke, clear layar. Sorry. CD var data live to book. Misalnya hacking. Atau hackingnya dulu ya. Hacking, nih buku-buku hacking kayak gini banyak. Ini buku hacking semua nih. Ini buku hacking bejibun. Kalau mau spesifik ke arah certified ethical hacking, ini bukunya juga ada. Ini udah aja nih, buku aja ya. Ini udah spesifik doang. Kalau kita pengen virus, kalau nggak salah adanya di cybersecurity. Oh, ada di sini. Ini tentang virus gitu. Kalau e-booknya dibuka torrent nggak? E-booknya saya dapat dari torrent, tapi saya nggak torrent. Bandwidth gue habis, lu gila, di sini ada 12 tera, gue torrent kan bubar. Jadi silahkan cari e-booknya pakai torrent sendiri juga boleh sih. Ini asal tahu aja saya ngumpulin e-book ini 12 tahun. Lebih ketang. Dari tahun 2000-an, 2000 lebih lah, 2005 kali ya. Udah mulai noren, jadi sampai sekarang kan belasan tahun lah kira-kira ya. Jadi saya torrent belasan tahun, tapi nggak saya torrent balik. Soalnya nggak kuat bandwidthnya. Jadi saya bagian torrent yang curang, yang ambil doang gitu. Tapi saya tetap bagiin ke orang dalam bentuk harddisk. Oke. Saya kasih lihat yang cybersecurity. Ini buku-buku bentar, lemot. Nah, ini dia. Ini buku-buku cybersecurity-nya juga banyak sih. Oke. Kalau mau buku-buku tentang forensik, duitnya ada di forensik soalnya. Sorry, balik dulu. Forensik. Nah, ini ada juga forensik. Forensik lebih horor. Ini di sini ada forensik untuk virus, malware, ransomware, karena banyak banget kebutuhan seperti itu. Jadi buku-buku yang ini saya pisahin akhirnya. Oke. Jadi bukunya ada yang hacking, cybersecurity, forensik, kriptografi juga ada. Tapi kriptografi terlalu sandi banget gitu ya. Matematiknya parah banget. Jadi kalau mau bukunya juga. Kalau 500 GB ya gue kopiin semua sih. Termasuk buku Bitcoin segala macam dikopi lah kagok. Ada buku fintech juga ada. Coba fintech. Ini buku-buku fintech juga ada sih. Oke, beres ya. Ini buku. Nah, sekarang kalau tadi kan file OVA korban. Nah, kalau mau belajar lagi, kalau mau latihan banget sih sebenarnya saya caranya kalau dari Metasploitable si DVWA doang yang bisa dipakai. DVWA tuh di sini nih, DVWA. DVWA adalah Damn Vulnerable Web Apps. Itu buat latihan hacking dan sebagainya. Di wiki saya juga ada catatannya. Oke. Nah, cuman kalau mau lebih ganas, kita bisa cari dari Full NHub. Saya masuk sini dulu ya. Kita bisa ngambilnya dari sini, fullnhub.com. Jadi atau saya lihat di webnya dulu ya. Full NHub ini isinya file-file ISO, file OVA dari pertandingan-pertandingan hacking. Jadi ada banyak pertandingan capture the flag, CTF, kemudian panitianya nge-share. Kalau udah selesai pertandingannya, mereka sharing file server yang buat pertandingannya, file OVA-nya, di-sharing, ditaruh di Full NHub. Tapi ini yang terakhirnya tahun 2022 kayaknya. Jadi yang sekarang mereka nggak terlalu sih. Tapi ya lumayan buat belajar ya. Kita bisa download, ini ada file OVA 805 MB, bisa di-download dari sini. Ini apa segala macam bisa kita lihat. Cuman di sini yang ini nggak ada ininya, nggak ada cheat-nya. Jadi kalau cara mainnya tuh cari cheat biasanya. Saya juga nyari cheat, jangan khawatir. Males soalnya kalau suruh nyari sendiri.
Nah, ini beberapa yang sudah ada cheatnya, udah saya cobain juga adalah misalnya ini Kuawar. Kuawar nih ya. Ini bisa diambil di sini fullandhub.com tahun 2016. Filenya OVA, bisa ditaruh di VirtualBox, difficulty very easy. Nah, kemudian di sini cheatnya untuk kita ngehacknya seperti apa. Jadi sarannya kalau sebelum kita praktek pentest beneran, sarannya ambil kayak gini-ginian. Ini ada beberapa ya, ada Kuar, udah gitu di sini ada cheatnya. Terus udah gitu ada hasilnya seperti apa, kasih perintah ini hasilnya seperti apa, dari hasilnya seperti ini nanti kita bisa simpulin apa aja, informasi yang menariknya apa aja, terus kita pakai dirb, ini semuanya pakai Kali Linux ya, ngerjainnya pakai Kali Linux. Jadi kita ngehajar si file OVA-nya pakai Kali Linux semua, nanti keluar macam-macam, nanti di sini kita simpulin lagi, di bawah sini biasanya saya tulis. Mana bentar, bawah, jauh banget, banyak banget. Saya copy paste semua hasilnya soalnya. Ini kesimpulannya cuma gini doang sih. Yang menarik ada file ini gitu doang. Tapi filenya banyak banget. Jadi masalah di hacking adalah kita harus bisa menemuin sesuatu yang menarik dari kumpulan sampah ini, sampah. Dari kumpulan informasi ini kita harus nyari yang menarik apa gitu. Nah, ini yang menariknya. Udah gitu kita akses. Ini kita akses keluar yang ini. Gitu. Terus masuk ke upload, diapain? Nah, mulai keluarnya apa lagi gitu. Jadi kayak gitu tekniknya. Di sini kita temuin apa kayak gitu. Beres ya. Diikutin aja sih nanti satu-satu. Ini tampaknya kayaknya username-nya admin, password-nya admin, kayaknya gitu sih. Hajar. Ini error, masuk ke sini error 404 gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini ikutin aja. Sarannya sih sering latihan kayak ginian, jadi punya insting. Saya sendiri udah terlalu tua kali ya. Suruh latihan kayak gini udah mulai males, capek, nggak ada waktu. Tapi ya ngerti prinsip aja akhirnya. Tapi kalau mau dapat insting beneran harus sering latihan banget sih. Dan latihannya di banyak file. Ini ada Core, ini ada Staple, ada apa lagi banyak sih. Oke. Dan ini udah ada ini istilahnya bukan cheat, mereka bilangnya walk through. Cari walkthrough kayak gini. Sarannya latihan. Jadi tadi yang pertama pakai Metasploitable, kedua kita bisa bikin sendiri file OVA buat server buat diserang. Catatannya ada di wikinya saya. Kalau pengen file OVA yang udah jadinya silahkan kirim harddisk. Yang ketiga kita bisa download kayak ginian. Cuman nanti kalau ngirim harddisk, kalau bilang saya pengen file OVA yang ini ya, keluar segala macam, bilang. Soalnya biasanya nggak saya copyin. Ada nggak ya? Coba kita cek dulu. Ngecek dulu. var data ISO hacking. Oh, ini dia. CTF. Ini dia ada Quar, terus ada Staple, semuanya ada sih. Jadi file-file yang tadi dibahas sebetulnya ada dalam folder hackingnya saya. Tapi dalam foldernya hacking juga saya taruh, salah. Ini ada window di sini. Parah. Windows. Di sini ada Windows 11, Windows 7, Windows Server, apa segala macam saya masuk ke hacking. Kenapa saya masukin ke hacking? Ini buat latihan perang sih. Maksudnya kalau kita pengen latihan buat nyerang Windows, ya saya ada Windows-nya lah buat latihan. Jadi ini buat latihan. Yang sering saya pakai yang Windows Server sih sebenarnya buat latihan. Gitu ya. Jadi kalau buat latihan yang ini boleh dipakai. Cuman saya ya karena sehari-hari saya nggak pakai Windows, jadi nggak terlalu tidak terlalu nyaman lah saya hidup di Windows karena udah kebiasaan tiap hari makainya Linux, jadi saya lebih nyaman pakai Linux, kira-kira kayak gitu. Tapi file Windows-nya ada. Oke, jadi kalau minta, tapi ini jadi habis nih harddisk nih, coba gedenya berapa sih?
84 giga sendiri nih. Folder hacking 84 giga. Kalau yang Kali Linux segala macam VirtualBox 106 giga. Jadi dalam VirtualBox udah saya masukin apa aja nih, lupa. Nah, ini ada Ubuntu server, mana yang korban, mana korban. Ini ada CTF buat latihan CTF ya. Korbannya mana korban? Ini dia file OVA-nya. Kalau hanya fokus buat hacking aja, biasanya saya kopiin cuman file yang ininya aja sama file Kali Linux 1 atau 2 biji lah. Ini nih, kayak gini saya kopiin. Ini. Biasanya username-nya Kali, passwordnya Kali. Biasanya sih. Kalau enggak, passwordnya 123456. Gitu. Kalau yang ini korbannya. Biasanya cuman itu aja yang saya kopiin. Deh. Oke, sip. Oke, sekarang jam berapa? Udah mau jam 7, tinggal 10 menit lagi ya. Oke. Ini saya pengen curi start buat, jadi materi yang hari ini yang ini ya, metodologi pentestnya. Coba kita masuk ke pertemuan yang akan datang nih, sebetulnya yang ini. Ini adalah teknik buat melakukan mata-mata footprinting. Ada OSINT, Open Source Intelligence. Ada yang pasif sama aktif. Toolnya bisa Whois, Dig, Maltego, Google Dork. Oke. Sekarang jam berapa? Oke, 10 menit. Google Dork aja ya. Tapi ini konsepnya dulu ya. Pasif aktif dulu ya. Pasif aktif biar kebayang lah. Mana sih tadi? Sini ya? Oh, ini dia. Oke. Bagaimana kita melakukan footprinting intelijen? Ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau pasif itu kita tidak ngirim paket apa-apa, kita cuma monitoring paket yang lewat. Artinya orang yang dimata-matain tidak merasa bahwa dia dimata-matain. Itu pasif. Kalau aktif, kita melakukan ngirim paket. Jadi akibatnya kalau servernya pintar, dia bisa deteksi, wait, ini ada yang ngirim paket. Ya udah, terserah mau diapain dah. Oke. Nah, kalau ini kita lihat tujuan, metode, sama kelebihan, sama keterbatasan. Sama di dua-duanya ya. Nah, jadi ini ada dua. Yang satu pasif, tidak berinteraksi langsung dengan sistem. Satu aktif, kita berinteraksi. Artinya kita ngirim paket, bisa ping, port scanning, footprinting, apa segala macam. Kalau yang ini lebih banyak yang pasif, sniffing sih. Oke. Tujuannya adalah untuk memahami lebih dalam tentang infrastruktur, jaringan, terus resource yang ada, informasi biasanya dipakai untuk serangan selanjutnya. Metode yang pasif itu salah satunya adalah OSINT, Open Source Intelligence. Kita nyari informasi di sumber yang terbuka di internet. Ya salah sendiri lu naruh apa-apa di internet. Ya jadi orang jadi tahu gitu. Ini makanya contohnya gini ya, contohnya. Supaya saya nggak terlalu diosinin orang, paling gampang lihat Facebooknya Ono lah. Nih Facebooknya Ono. Kalau dari sini, ini yang kelihatan Facebooknya orang semua ya. Facebooknya Ono bisa ngeliat nggak? Nah, liatin kalau Facebooknya Ono isinya tanggal 5 ada acara ini. Tanggal 30 ada acara ini. Tanggal ini isinya cuman poster acara. Sama ngasih tahu saya lagi, ini lebih profesional ya. Saya lagi ngobok-ngobok data punya Kementerian Koperasi UMKM. Udah gitu acara, udah gitu acara lagi, semuanya acara, hampir semuanya acara. Gitu ya. Itu adalah teknik buat supaya kalau ada yang melakukan intelijen dari informasi yang ada di open source, termasuk Facebook di open source, ya udah dapatnya kayak gini. Orang nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa dapetin lebih dalam lagi. Jadi itu salah satu teknik buat menyembunyikan diri dari intelijen yang kayak gituan. Oke, kebayang ya. Jadi OSINT itu. Dia bisa
ngelihat situs web sasaran, eksploitasi media sosial, bisa lihat macam-macam, bisa lewat forum, komunitas online. Satu lagi yang pakai OSINT adalah DNS. Itu kita bisa buat OSINT, contohnya gini lah DNS. Dik ITTS ACID. Oke, kita bisa lihat IP-nya berapa, kita bisa lihat name servernya ITTS ada di mana, kelihatan name servernya ada di Cloudflare, clear lagi. Kalau mau ngirim mail ke ITTS lewat mana, pakai MX, kita bisa lihat kirim mailnya ke mail ITTS ACD. Jadi ini contoh-contoh. Kalau dia punya teks kayak gitu, dia ngasih tahu, ups, oh oke. Ini buat ini ya, ini adalah buat apa ya, bukan pertahanan, ini buat autentikasi supaya email kita bisa diterima sama Google. Jadi Google minta verifikasi seperti ini. Jadi ITTS sudah ngerjain kayak gini supaya email bisa diterima sama Google. Kalau nggak, Google tolak tuh emailnya. Google sadis banget ya. Tapi kita kepaksa ngikutin aturannya Google. Google melakukan hal-hal seperti ini karena dia nggak mau kebanyakan orang nyepam. Jadi dia hanya mau berkomunikasi sama server-server yang terdaftar. Kalau nggak terdaftar, bukan server bener, dibuang tuh mailnya. Jadi caranya kayak gini. Jadi kita bisa ngeliat macam-macam sih. Ini kita, kalau ngeliat ininya kan bingung ya, tapi kita harus ngerti filosofinya. Cuman Google buka pendaftaran supaya Anda bisa dipercaya apa kagak. Kalau nggak bisa percaya, mail jangan harap bisa tembus. Jadi kita main DNS kayak gini-gini sih. Dicek-cek macam-macam. Bisa dilihat di kuliah jaringan, ininya apa aja nih. Nih beres ya. Itu adalah DNS, kita bisa lihat whois juga, bisa lihat. Oh, di sini nggak bisa, saya harus dari sini kayaknya. Harus dari Kali Linux yang ada whoisnya. Kalau di ini Ubuntu whoisnya nggak ada. Ya, ayo masuk dong. Alah, siap. Oke. Whois misalnya apa? ITTS ACD. Kayaknya nggak ada deh. Oh, ada. Ada rupanya. Jadi kita bisa lihat whois ITTS ACD, kelihatan ini terdaftar lewat Pandi. Domainnya ITTS ACD, terakhir nanti update, harus diupdate 2025. Kemudian organisasi yang mendaftarkan adalah ini resellercamp.id, lokasinya ada di Jogja. ITTS-nya ada di Tangerang Selatan, pendaftaran domainnya ada di Jogja, keren kan? Tapi kelihatan seru kayak gini. Yang seru di sini ada nomor teleponnya dari si registrarnya, bukan dari ITTS. Kemudian ini ITTS domainnya yang bawa Cloudflare, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau mau ngeliat yang lain juga bisa sih. Misalnya kita cek UI ACID, bisa ngeliat UI CBN, daftarnya di CBN. CBN pendaftarannya registrarnya yang bawa CBN, yang ngedaftarin domainnya CBN, dan lokasinya CBN-nya ada di Jakarta. Terus server DNS-nya ada di ITB 1, ada 2 di UI. Jadi UI kerjasama sama ITB. Gitu ceritanya. Beres ya. Ini dulunya Ono yang masang yang ini. Jadi Ono yang masang zaman dulu kala waktu masih muda banget. Oke, jadi kira-kira kayak gitu mainannya DNS. Bisa cerita banyak sih dari DNS gitu. Oke. Terus kita bisa ini pakai whois, kita bisa reverse DNS lookup, kita bisa cek IP ini domainnya yang mana. Jadi kan kadang-kadang kita dapatnya IP ya, kalau ada serangan segala macam, kalau ada apa, kita tahu yang IP yang nyerang ini, kita bisa pakai DNS lookup, kita bisa lihat ini IP punya siapa. Tapi itu cara ngebaliknya pakai INARPA. Bentar. Coba, saya udah mulai lupa ingat nih. Reverse DNS checker, check format.
Wah, udah bisa nih. Wah, udah mau isa. Ini kita lanjut ini ya. Saya review umum aja dulu ya. Ini udah tutup. Ini jadi ini nanti kita kerjain minggu depan. Kita lanjut minggu depan. Kita akan coba juga kalau mau iseng kita bisa ngumpulin informasi dari target secara pasif, pakai Whois, pakai Dig, pakai DNS Inam, pakai Harvester segala macam. Ini kita bisa praktekkan minggu depan. Jadi minggu depan kita akan coba praktek langsung pakai ini semua. Ini semua ada di apa sih? Kali Linux. Oke. Waktu udah mau jam 7. Udah azannya udah bunyi. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Sampai ketemu lagi.